Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, dan IPA 5 SMA 3 Brebes yang saya cintai, marilah kita lanjutkan pembelajaran biologi dengan topik virus. Sebelum kita mulai, coba perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian mengalami gejala sakit seperti ini? Yang ditandai dengan demam, hidung berair, pilek, batuk, suara serak. Gejala seperti ini dikenal dengan nama influenza atau flu. Penyebab utamanya adalah virus influenza. Apakah virus itu? Mari kita bahas tentang virus. Nah, pada pagi hari ini yang kita bahas adalah sejarah penemuan virus dan ciri-ciri virus. Sekarang kita mulai dengan sejarah penemuan virus. Tokoh yang pertama kali mengemukakan tentang percobaan berkaitan dengan virus yaitu Adolf Meyer pada tahun 1883. Adolf Meyer melakukan percobaan dengan menggunakan tanaman tembakau yang terserang virus mozaik, yaitu virus yang menyerang pada daun tanaman tembakau. Pada gejala-gejala tersebut tampak adanya bercak-bercak kekuningan. Daun tembakau yang terserang penyakit mozaik ini kemudian diambil, dihaluskan, kemudian disaring. Ekstraknya disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Sehingga Adolf Meyer berkesimpulan bahwa penyakit mozaik disebabkan oleh bakteri yang ukurannya sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya. Kemudian pada tahun 1892, seorang ilmuwan Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan yang sama, yaitu menggunakan objek tanaman tembakau, di mana daunnya mengalami gejala bercak kekuningan. Daun tanaman tembakau tersebut kemudian dihaluskan, disaring, kemudian ekstraknya disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Sehingga Dmitri Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyakit mozaik pada tanaman tembakau disebabkan oleh organisme yang berukuran kecil, lebih kecil dari bakteri. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Martinus Beijering, berkebangsaan Belanda. Pada tahun 1897, Martinus Beijering melakukan percobaan dengan objek yang sama, namun dilakukan secara berulang, di mana tanaman tembakau yang sakit, daunnya diambil, kemudian ditumbuk, disaring, kemudian ekstrak daun tanaman tembakau yang mengalami gejala bercak kekuningan tadi disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat ini menjadi sakit. Kemudian daun tanaman tembakau yang sudah sakit ini kemudian diambil, ditumbuk, disaring kembali menggunakan saringan bakteri, dengan harapan bakteri akan terperangkap pada saringan bakteri, sehingga ekstraknya sudah lolos dari bakteri. Kemudian ekstrak tanaman tembakau yang terserang mozaik ini disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Hasilnya ternyata tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Sehingga Beijering berkesimpulan bahwa patogen mozaik tembakau bukan disebabkan oleh bakteri, namun sejenis cairan hidup pembawa penyakit yang dikenal dengan nama virus atau disebut racun. Kemudian tokoh yang keempat
ini berkebangsaan Amerika Serikat, bernama Wendell Stanley. Bahkan pada tahun 1946, Wendell Stanley ini mendapatkan Nobel berkaitan dengan penemuannya mampu mengkristalkan partikel mikroskopis pada penyakit mosaik pada tanaman tembakau dan diberi nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Demikian tentang sejarah penemuan virus. Sekarang kita lanjutkan dengan ciri-ciri virus. Apakah virus itu? Nah, ini bisa dilihat dari ciri-cirinya. Virus ini disebut sebagai partikel yang bersifat obligat, bersifat parasit obligat, atau parasit sejati pada sel atau pada makhluk hidup. Karena virus tidak mampu melakukan metabolisme tanpa berada di dalam sel inang atau pada makhluk hidup. Virus bersifat aseluler atau bukan merupakan sel. Mengapa? Karena virus tidak memiliki membran sel, tidak memiliki sitoplasma, dan tidak mampu melakukan metabolisme. Berikutnya, virus ini disebut sebagai metaorganisme. Mengapa? Karena virus ini ada dua fase dalam hidupnya. Ketika berada di dalam sel inang, virus menunjukkan gejala sebagai ciri makhluk hidup. Sedangkan di luar sel inang, virus tidak menunjukkan ciri sebagai makhluk hidup. Kemudian, virus memiliki ukuran yang sangat renik. Bisa kita lihat perbandingan ukurannya. Ini ada beberapa contoh-contoh virus dengan ukuran kisaran 30 nanometer sampai dengan 300 nanometer. Sedangkan sel sebagai pembandingnya yaitu E. coli ini dengan kisaran 3000 kali 1000 nanometer, sedangkan sel darah merah pada manusia ini kisarannya 10.000 nanometer. Di sini membuktikan bahwa virus berukuran sangat renik. Ya, kemudian virus dapat dikristalkan. Ciri-ciri virus selanjutnya yaitu berkaitan dengan struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus ini dibedakan menjadi dua, yaitu virus yang memiliki amplop dan virus yang tidak memiliki amplop atau tidak berselubung. Virus yang memiliki amplop, maka pada bagian terluar tubuhnya terdapat amplop yang berasal dari membran sel inang. Sedangkan bagian dalamnya ini adalah materi genetik berupa DNA atau RNA yang diselubungi oleh kapsid, di mana kapsid ini tersusun atas monomer-monomer yang berupa protein. Sedangkan virus yang tidak memiliki amplop, contohnya adalah virus T4 atau disebut bakteriofag atau disebut VAX. Adapun struktur tubuh virus T4 atau bakteriofag tersusun atas bagian kepala, kemudian leher, dan ekor. Pada bagian kepala, pada bagian dalam mengandung asam nukleat yang berupa DNA, deoksiribonukleik asid. Sedangkan pelindungnya yaitu kapsid yang tersusun atas molekul protein yang disebut kapsomer. Ini yang menyebabkan bentuk virus menjadi berbeda-beda. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk polihedral. Kemudian pada bagian leher. Di bawah leher ini adalah selubung ekor yang berfungsi melindungi DNA ketika diadakan penetrasi.